Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Histologi Hewan D2 akan membahas mengenai respon imun non-spesifik dan spesifik serta perbedaan jaringan limfoid primer dan sekunder. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nisrina dengan NIM 082, Rifda dengan NIM 083, Windy dengan NIM 084, Putri Bayu dengan NIM 085, Wafiko dengan NIM 086, dan Heni dengan NIM 087. Pertanyaan nomor 1, sebutkan perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik dalam hal A. Komponen seluler, B. Komponen humoral, C. Spesifitas kerja, D. Pembentukan sel memori, dan E. Ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Komponen seluler yang berperan dalam sistem imun non-spesifik adalah fagosit, sel NK, sel mast, dan eosinofil. Nah, sel imun dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Dalam sirkulasi yang dapat ditemukan adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, sel NK, eritrosit, dan trombosit. Sedangkan pada jaringan terdapat sel mast, eosinofil, makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. Makrofag ini berperan sebagai antigen presenting cell yang pada prosesnya melibatkan 3 organel sel, yaitu RE, Golgi, dan endosom. Sedangkan pada respon imun spesifik, sel T atau limfosit T yang berperan pada sel imun ini. Nah, sel T ini tersusun dari beberapa substrat sel yang memiliki fungsi berlainan, seperti sel CD4+, CD8+, atau CTL atau TC, dan TS atau TR, atau TH3. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler adalah mempertahankan terhadap bakteri yang hidup secara interseluler, virus, jamur, dan parasit. Selanjutnya adalah dalam hal komponen humoral. Respon imun non-spesifik terdiri dari komplement, protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin interleukin 1, sitokin interleukin 6, dan tumor necrosis factor alpha. Komplement terdiri atas jumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Protein fase akut terdiri dari C-reaction protein, lektin, dan protein fase akut lain berupa alpha-1 antitrypsin, amyloid serum A, haptoglobin, C9, faktor B, dan fibrinogen. Mediator asal fosfolipid diperlukan untuk produksi prostaglandin dan leukotriene. Keduanya meningkatkan respon inflamasi melalui peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi. Lalu selanjutnya adalah respon imun spesifik yang berupa limfosit B atau sel B yang dirangsang oleh benda asing dan akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri serta menetralkan toksinnya. Nah, selanjutnya akan dibahas perbedaan respon imun non-spesifik dan spesifik pada spesifitas kerja. Nah, pertama pada imun non-spesifik itu pertahanan tubuh yang dibagi menjadi eksternal dan internal. Nah, yang eksternal itu bertugas melindungi tubuh paling luar agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh dan tidak memiliki spesifitas tertentu terhadap sebuah antigen. Nah, contoh dari eksternal itu adalah kulit, bulu, membran mukosa, dan selaput lendir. Sedangkan pertahanan non-spesifik internal yaitu pertahanan kedua setelah eksternal yang bekerja apabila terdapat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya berupa peradangan, sel darah putih, dan sel NK. Sedangkan respon imun spesifik itu mampu mengenali benda asing di dalam tubuh. Benda asing yang berinteraksi dengan tubuh akan dikenali sistem imun spesifik. Sensitivitas terjadi sehingga antigen yang sama akan lebih cepat dikenali tubuh dan dihancurkan. Sistem imun spesifik termasuk imun pertahanan ketiga. Contohnya limfosit. Nah, limfosit ini ada limfosit B dan limfosit T. Selanjutnya yaitu pembentukan sel memori.
Nah, pada respon imun non-spesifik, sistem tubuh itu adalah sistem imun yang akan tetap merespon antigen walaupun belum ada sel memori sebelumnya. Sistem imun tubuh non-spesifik menyerang segala antigen. Ketika mekanisme penghancuran antigen selesai, maka sistem imun tubuh non-spesifik tidak menghasilkan sel memori. Sistem ini bekerja lebih cepat dan lebih taktis. Sedangkan respon imun spesifik itu di sini sel B-nya berperan untuk membentuk sel memori. Nah, sel B ini ada di sel limfosit B. Jika antigen yang sama masuk kembali, maka sel memori akan memicu pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Setelah antibodi mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri dan tidak berdiferensiasi yang disebut sel memori B. Saat antigen yang sama masuk ke tubuh, maka respon yang akan muncul adalah respon imun sekunder yang responnya jauh lebih cepat, kuat, dan berlangsung lama. Selanjutnya untuk nomor 1E, yaitu mengenai ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Yang pertama, untuk respon imun non-spesifik, antigen itu dimusnahkan pada kontak pertama atau respons primer. Lalu sel-sel pada sistem imun akan melangsungkan involusi. Nah, akibat respons primer, terbentuk kelompok sel atau klon sehingga apabila berkontak ulang dengan antigen yang sama, maka klon akan berproliferasi dan memunculkan respon imun sekunder. Respon imun spesifik. Responnya terhadap antigen yaitu memiliki memori heterogen dan spesifik. Prosesnya lebih lambat, tetapi memori yang dimiliki menyebabkan respon imun yang sama dengan proteksi yang lebih baik. Maksudnya untuk respon sekunder. Nah, di dalam prosesnya, limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk imunoglobulin atau IG, lalu membelah dan kembali menjadi limfosit B memori. Nantinya, apabila limfosit B memori ini terpapar oleh antigen yang sama, karena kontak yang berulang, maka proses respons sekunder ini akan berlangsung lebih cepat karena limfosit B akan mensekresikan imunoglobulin yang spesifik. Pertanyaan kedua, yaitu jaringan limfoid dicirikan oleh limfosit sebagai komponen selular utama dan serabut retikular sebagai komponen utama matriks. Yang A, sebutkan perbedaan antara jaringan limfoid primer dan sekunder dalam hal 1. Tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya. 2. Perannya dalam pengenalan antigen. Untuk yang B, sebutkan sel penghasil serabut retikular dengan ciri-cirinya. Berikut ini adalah perbedaan antara jaringan limfoid primer dan sekunder dalam hal tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya. Nah, untuk sel limfosit T mengalami maturasi di sumsum tulang dan timus, namun untuk sel limfosit B hanya mengalami maturasi di sumsum tulang. Proses pematangan limfosit dibedakan menjadi seleksi positif dan seleksi negatif. Pada maturasi limfosit B terdapat seleksi negatif saja, namun untuk limfosit T terdapat seleksi negatif dan positif. Untuk proses maturasi sel T nantinya akan menjadi imunokompeten. Nah, maturasi sel T terdapat 4 tahap, yaitu sel pro-T, sel pre-T, tahap positif ganda, kemudian tahap positif tunggal, dan sel T matur. Nah, pada tahap sel pro-T ini nantinya sel punca akan berpindah dari sumsum tulang ke timus. Kemudian dalam tahap sel pre-T akan terbentuk sel limfosit. Kemudian lanjut ke tahap positif ganda dengan terbentuknya sel timosit ganda yang nantinya akan melewati seleksi positif dan seleksi negatif, yaitu berhadapan dengan MHC kelas 1 dan kelas 2. Apabila lolos seleksi, maka akan masuk ke tahap sel tunggal, yakni akan mengekspresikan penanda CD4 atau CD8. Setelahnya akan dapat dibedakan akan menjadi sel T sitotoksik atau sel T helper, yaitu sudah masuk ke tahap sel T matur. Nantinya setelah matur, sel T ini akan berpindah dari timus menuju organ limfoid sekunder untuk diaktifasi. Kemudian untuk maturasi sel B nantinya dapat membentuk antibodi. Terdapat 4 tahap maturasi sel B, yaitu sel pro B, kemudian sel pre B, kemudian sel B imatur, dan sel B matur. Terjadi diferensiasi awal sel punca menjadi sel limfosit B pada tahap sel pro B. Kemudian nantinya akan terbentuk imunoglobulin pada tahap sel pre B. Kemudian akan melewati seleksi negatif pada tahap sel B imatur. Dan nantinya jika lolos seleksi, maka akan masuk ke sel B matur, yaitu
sel B akan berpindah dari sumsum tulang ke organ limfoid sekunder dan akhirnya nanti sel limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Nah, untuk proses aktivasinya yakni mengikat imunoglobulin D dan imunoglobulin M dengan antigen. Alasan mengapa sel limfosit B dan sel limfosit T harus lolos seleksi karena apabila sel limfosit B dapat mengenali protein tubuh atau self antigen sebagai antigen asing, maka sel ini akan mengalami apoptosis. Jika tidak, maka akan mengalami maturasi lebih lanjut. Oleh karena itu, harus lolos seleksi negatif. Nah, untuk maturasi sel limfosit T dikatakan lolos seleksi negatif apabila sel timosit yang berhadapan dengan sel epitel korteks dapat mengenali molekul MHC yang ada di sel epitel, maka sel tersebut akan mengalami kematian. Nah, untuk seleksi positif apabila sel timosit memiliki afinitas yang tinggi terhadap molekul MHC, maka sel ini akan mengalami kematian. Oleh karenanya, sel limfosit T harus lolos seleksi negatif dan positif supaya bisa melanjutkan ke tahap maturasi yang berikutnya. Kemudian untuk nomor 2A poin kedua yaitu mengenai perannya dalam pengenalan antigen self atau non-self. Untuk yang organ limfoid primer itu tidak memiliki kontak dengan antigen dan hanya berproliferasi, berdiferensiasi, dan pematangan sel limfosit T dan B. Sedangkan untuk organ limfoid sekunder itu memiliki kontak dengan antigen. Jaringan limfoid sekunder itu memiliki limfosit T dan B serta makrofag yang berguna untuk menyaring dan kontak dengan antigen. Untuk pertanyaan yang B, sebutkan sel penghasil serabut retikular dengan ciri-cirinya. Jawabannya adalah sel fibroblast yang khusus berupa sel retikuler adalah sel penghasil serabut retikular. Serabut retikular tersusun oleh serat-serat kolagen, khususnya kolagen alfa 1 tipe 3. Selain itu, matriks ekstraseluler seperti fibrillin, laminin, kemonin, sitokinin, dan fibronektin juga dihasilkan oleh sel retikuler. Sel retikuler memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk besar, pipih, gelendong atau ovoid atau fusiformis, memiliki tonjolan sitoplasma panjang yang melingkupi serabut-serabut retikular, serta memiliki nukleus yang relatif besar, dan terwarnai pucat pada pewarnaan hematoxylin eosin atau He, dengan benang-benang kromatid yang halus, serta memiliki nukleoli sebanyak 1 atau 2. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pengambilan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.